Hai Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Renungan Harian dalam Mata Spiritual, mengupas bagaimana kita bisa mengetahui makhluk gaib. Dan tema yang pas untuk konten kali ini adalah ciri diikuti makhluk halus. Sobat Bunda, apakah makhluk halus itu? Biasanya kalian sering mendengar istilah ini di beberapa channel YouTube, dan juga mungkin kalian juga mengalami sendiri tentang fenomena makhluk halus ini. Tapi makhluk halus ini sebenarnya adalah makhluk yang hidup, tapi eksistensinya itu tidak dapat dijangkau oleh mata kita secara telanjang atau panca indera kita. Dan sekali lagi, makhluk halus ataupun makhluk gaib ataupun makhluk astral ini bisa dijangkau dengan panca indera kita, tapi hanya orang-orang tertentu yang mampu menjangkaunya. Yang berikutnya, siapakah makhluk halus itu atau makhluk astral itu? Sobat Bunda, makhluk halus atau makhluk astral yang tadi tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, kecuali orang-orang yang bisa memang punya kelebihan khusus, dia ini adalah jin dan setan. Dan jin ini bisa tinggal bersama kalian, bisa di rumah kalian, bisa di kamar mandi kalian, bisa juga di kamar tidur kalian. Dan jin ini adalah juga makhluk ciptaan Tuhan jauh sebelum kita diciptakan. Dan jin ini juga bisa beranak pinak dan juga bisa mati. Dan yang kedua tadi, makhluk hidup lainnya adalah setan. Siapakah setan ini? Setan bisa juga terdiri atau terbuat dari manusia, hewan, dan juga beberapa golongan dari jin yang melakukan pendurhakaan. Jadi walaupun hewan pun juga bisa menjadi setan. Jadi ciri-ciri hewan yang bisa menjadi setan pastinya dia sudah terkontaminasi dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini adalah sumbernya adalah iblis. Dan yang berikutnya selain dari jin, setan, dan juga adalah yang bisa menjelma menjadi apa saja. Jadi siapa yang bisa menjelma menjadi apa saja? Yaitu jin tadi. Karena jin tadi tidak bisa menampakkan diri, tapi dia bisa menjelma seizin dari Tuhan. Bila Tuhan sudah mengizinkan dia menjelma, maka dia akan menjelma. Jelmaannya bisa berubah menjadi manusia yang menyerupai orang terdekat kamu, bisa juga menjelma menjadi binatang, pohon, ataupun hal-hal lain yang dia inginkan, yang tujuannya untuk mengecoh diri kita bila kita mempunyai kesalahan ataupun bila kita menjalankan ritual-ritual yang tidak sejalan dengan hukum Tuhan. Dan berikutnya adalah alasan makhluk halus itu atau makhluk astral itu mengikuti Anda, atau alasan dia hadir ya. Yang pertama adalah ada kegiatan di sekitar tempat itu mengundang roh. Jadi dewasa ini rupanya di penjuru dunia masih ada beberapa sekte-sekte yang memang senang mengundang roh dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini adalah alasan mengapa mereka hadir. Yang kedua, ini karena faktor eksternal. Bisa jadi tempat di mana makhluk itu sering muncul adalah karena bekas dari rumah yang dulunya makam, atau juga rumah itu dulunya adalah tempat pembunuhan berantai, atau juga masih dalam kurun waktu jutaan tahun yang lalu tempat itu juga pernah digunakan untuk satu ritual-ritual khusus di mana ada banyak hal yang
Misalnya saja pembantaian ataupun bekas-bekas dari penjara-penjara kuno begitu. Itu adalah salah satu mengapa mereka hadir. Yang berikutnya adalah roh yang mencintai Anda. Nah, ini sangat diwaspadai ya buat kamu yang masih ada di dalam rumah kamu, karena di dalam rumah ini jin juga ada yang jadi satu dengan kita. Itu faktornya mencintai memang karena jin itu, ini dikatakan tadi adalah jin ya, jin yang memang ada di tempat kalian atau setan ataupun juga jin-jin yang menjelma itu bisa mencintai Anda. Tetapi yang berikutnya, makhluk astral atau makhluk halus yang sudah suci, misalnya juga roh-roh para suci atau roh-roh leluhur, itu yang mohon maaf dulunya matinya beliau tidak wajar, artinya dalam masa perang atau dalam masa kerajaan dulu juga ada siksaan dari raja-raja terdahulu, itu para leluhur kamu itu bisa mendatangi kamu karena dia merasa bahwa kamu adalah anak cucu dari leluhur tersebut atau roh leluhur itu. Makanya alasan roh suci atau alasan dari makhluk tadi hadir. Yang berikutnya di sini adalah ada dari beberapa roh-roh halus itu atau makhluk halus, makhluk astral itu belum selesai dari keterikatan dengan dunia ini. Misalnya saja dia mati gantung diri. Nah, mati gantung diri bila mana bekas-bekas benda yang dibuat dia untuk gantung tadi tidak dibakar ataupun juga matinya tidak dikremasi, maka dia bisa menggunakan atau menjelma menjadi arwah-arwah yang gentayangan tadi, menjelma menjadi makhluk yang bisa menjelma, dan itu pun juga seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan tidak bisa. Dan menjelma pun itu juga tidak bisa menjelma menjadi atau menyerupai Tuhan atau menyerupai para suci, tidak bisa. Tetapi leluhur yang Bunda katakan di sini adalah leluhur yang matinya masih ada keterikatan dengan duniawi, itu masih bisa dia menjelma atas izin Tuhan ya, sekali lagi. Dan yang berikutnya di sini sekali lagi, bila ada yang mati tidak wajar tadi karena masih ada dampak untuk menjelma, maka buat kalian yang mungkin saat ini banyak sekali ya ditemukan beberapa jenazah yang mati bunuh diri atau mati dibunuh, coba supaya dibakar semuanya. Dan bila mempercayai tentang kremasi, sebaiknya dalam kematian yang tidak sempurna ini adalah dikremasi supaya tidak ada keterikatan dengan duniawi. Sebelum lanjut videonya, ingat tetap cegah pandemi dengan 3M dan lengkapi mandi dengan rempah mandi Sri Kasturi yang bermanfaat mendetoksifikasi tubuh, mengangkat sisa racun sehingga badan tetap segar dan sehat. Gunakan rempah mandi Sri Kasturi dalam segala suasana agar aura Anda kembali bercahaya dan mempesona. Yang berikutnya adalah ciri-ciri bagaimana bila makhluk astral itu datang. Sobat Bunda, waspadai. Di hari-hari tertentu, keyakinan apalagi di Jawa, ini Kamis atau malam Jumat Kliwon disakralkan bahwa akan ada leluhur yang datang. Dan juga ada beberapa golongan-golongan dari makhluk-makhluk asal tadi akan menjelma. Nah, maka diwaspadai. Yang pertama ciri-cirinya adalah bila kalian merasa ada yang memperhatikan, walaupun di rumah itu tidak ada orang lain, tapi kalau kalian pas sendiri, terutama tidak ada saudara siapapun, tapi kalian sendiri dan merasa ada yang memperhatikan, dan di sekitar tubuh kamu ada berat dan ada merasa merinding-merindingnya dari bawah bahu sampai di belakang leher, itu ciri-cirinya dia atau makhluk astral itu ada. Dan yang berikutnya adalah hawa. Hawa juga sangat mempengaruhi. Hawa dari yang tadinya normal berubah bisa menjadi panas. Kemudian ada juga yang langsung berbau lembab ataupun baunya menyengat, kadang-kadang ada aroma bau bangkai. Kemudian juga bau harum dan juga kadang-kadang ada bau-bau dupa. Nah, yang bau dupa ini
kalian tidak perlu takut karena ketika bau dupa menyengat ini adalah roh-roh yang positif atau roh-roh para suci yang datang atau sedang lewat di sekitar kalian. Tapi bila bau bangkai artinya ada beberapa dari saudara-saudara kita di sekitar kita yang matinya terbunuh, ada yang dimutilasi, kemudian juga ada yang tertabrak kereta api atau masih banyak lain lagi yang matinya tidak wajar. Ini bau yang menyengat ya, sedang lewat di sekitar kamu. Dan juga tadi ada perilaku hewan. Nah, perilaku hewan buat kamu yang mempunyai anjing ini sangat membantu. Longlongan anjing ini sangat membantu kita untuk mengetahui bahwa ada makhluk-makhluk astral di sekitar kita. Tapi bila tidak ada, yang paling bisa membantu kita untuk mengetahui ada makhluk astral di situ adalah cicak ataupun tokek. Cicak ini sangat sensitif, dia mengetahui tentang adanya makhluk halus atau makhluk astral tadi. Yang berikutnya di sini adalah merasa berat. Ibaratnya kamu bila sedang duduk ataupun di satu tempat, lokasi tempat tinggal kamu, misalnya ada pohon besar seperti itu dan kamu lewat di situ atau di jembatan itu, bila kamu jalan dan rasanya merinding, berat kaki untuk melangkah, itu pasti di situ ada makhluk halus atau makhluk astral. Dan suara-suara aneh, bisa saja dia memanggil nama kamu atau bisa meniup belakang telinga kamu, itu biasanya seperti itu, ataupun dia bisa hadir dalam mimpi kamu. Hati-hati buat kamu yang dicintai oleh bangsa jin, dalam mimpi dia bisa datang dan bisa menjelma menjadi orang yang tampan sehingga kamu bisa merasa rindu bertemu dengan dia atau makhluk astral itu. Sekali lagi, dalam mimpi ini perlu diwaspadai ya Sobat Bunda, karena dia akan hadir dalam mimpi-mimpi kamu. Jadi apa kesimpulannya bila kita diikuti makhluk halus? Senantiasa proteksi diri dengan energi positif metrik ilahi dengan melakukan kegiatan spiritual, menjaga keseimbangan hidup bersama semua makhluk. Salam.